Hai teman tante semua, semoga kalian semua sehat selalu ya. Film kali ini mengisahkan sebuah tim khusus yang akan mencoba menghentikan sebuah kelompok yang ingin menghancurkan dunia. Tim khusus ini terdiri dari orang-orang terpilih dan dilengkapi dengan persenjataan canggih yang tiada duanya. Yuk kita saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih. Kisah bermula di Perancis tahun 1641, di mana seorang penjual senjata bernama McCullen ditangkap karena telah berkhianat menjual senjata pada negara musuh Perancis saat itu. Karena itulah dia dihukum dengan dipasangkan sebuah topeng panas yang akan melekat seumur hidup di wajahnya. Cerita lalu maju ke waktu sekarang, berlokasi di pusat komando persenjataan NATO, di mana James McCullen, pendiri Mars, sebuah pusat penelitian senjata canggih, sedang memaparkan teknologi baru yang ditemukannya, yaitu partikel nanomites yang diklaim dapat menghancurkan apa saja, dari mobil tank bahkan seisi kota bila diperlukan. Dan pengiriman pertama hulu ledak nanomites dari pabriknya di Kyrgyzstan akan dilakukan besok pagi. Sebuah tim khusus yang terdiri dari pasukan darat dan udara pun dipersiapkan untuk pengantaran nanomites ini. Tim khusus ini dipimpin oleh pria bernama Duke bersama dengan rekannya bernama Ripcord. Pada awalnya semua berjalan lancar, namun tiba-tiba sebuah pesawat yang tidak terdeteksi radar muncul dan langsung menembak jatuh salah satu helikopter tim Duke. Aksi tembak-menembak pun terjadi, namun persenjataan musuh terlihat lebih canggih sehingga Duke dan timnya dibuat kocar-kacir. Kemudian tampak wanita bernama Anna bersama pasukannya turun dari pesawat musuh dan menyerang sisa pasukan Duke yang ada di darat. Kelihatannya mereka mengincar hulu ledak nanomites yang dibawa oleh Duke. Duke segera memapa Rip yang kakinya terluka sedikit menjauh dari area pertempuran. Sementara Anna yang mengambil koper berisi hulu ledak mendadak melihat Duke dan terlihat kaget. Bukan hanya Anna yang kaget, Duke juga gak kalah kaget waktu melihat Anna yang langsung menendangnya. Tiba-tiba ninja bernama Snake Eyes juga wanita bernama Scarlet muncul dan langsung menyerang pasukan Anna. Sementara Duke berlari mengejar Anna yang kabur dengan membawa koper berisi hulu ledak. Singkat cerita, Duke berhasil merebut kembali koper itu, sedangkan Anna kabur dengan tangan kosong. Mendadak, Snake Eyes, Scarlet, juga dua rekannya, Heavy Duty dan Breaker mengepung Duke, meminta koper di tangannya. Tapi Duke tak mau menyerahkannya, dan Rip yang ternyata masih hidup muncul membantu Duke. Kemudian pemimpin mereka, General Hawk, lewat tampilan hologram memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin organisasi militer bernama G.I. Joe dan bilang pada Duke agar tim alfanya saja yang mengantar koper itu. Tapi karena Duke tak mau, akhirnya General Hawk mengajaknya berkolaborasi. Akhirnya, Duke dan Rip pun ikut bersama tim Alpha ke markas besar mereka. Saat sampai, mereka dijemput langsung oleh General Hawk yang dengan bangga memperlihatkan fasilitas pelatihan canggih di markas besarnya. Dan bilang kalau anggotanya adalah yang terbaik dari yang terbaik, juga dilatih untuk tidak mengenal kata gagal. Mereka lalu mengontak McCullen, si pemilik koper, untuk memberitahu kalau kopernya berhasil diamankan. McCullen lalu memberikan password untuk membuka koper itu dengan alasan mau memeriksa isinya. Tapi ternyata McCullen sendirilah yang menugaskan Anna untuk mencuri hulu ledak itu. Dia sengaja menciptakan skenario itu agar pihak NATO memberikan dana tambahan untuk membuat hulu ledak baru sebagai kompensasi atas tim pengantar yang telah gagal menjalankan misi.
Dan password yang tadi diberikannya pada tim Alpha secara otomatis mengaktifkan pelacak di koper, sehingga dia jadi tahu lokasi markas besar mereka yang ternyata ada di Mesir. Setelahnya, dia menyuruh ninja bernama Storm Shadow dan tim Neo Viper-nya untuk membantu Anna. Tim Neo Viper merupakan tim khusus yang dibentuk oleh ilmuwan bernama The Doctor. Yang mana tim ini telah disuntikkan cairan nanomite agar tidak mengenal rasa sakit, rasa takut, dan bisa dikontrol semaunya. Kembali ke Jenderal Hawk yang sedang mencari tahu identitas Anna, dan Duke langsung bilang kalau dia mengenal Anna agar diizinkan bergabung dengan tim Alpha G.I. Joe. Cerita lalu flashback ke 4 tahun yang lalu saat Duke masih bersama dengan Anna. Saat itu, mereka mengadakan acara perpisahan karena Duke dan Rex, adik Anna yang seorang ilmuwan, akan berangkat ke medan perang. Anna meminta Duke berjanji untuk mengawasi dan menjaga adiknya di medan perang nanti. Tapi, musibah memang tak bisa dihindari. Rex yang akan mengambil bahan sampel di laboratorium musuh tewas akibat bom yang dijatuhkan oleh pesawat sekutu yang datang lebih cepat dari perkiraan. Sejak itulah, Duke yang merasa bersalah tak sanggup menghadapi Anna dan memilih pergi dari hidup Anna. Cerita kembali maju ke Duke dan Rip yang diperkenalkan dengan persenjataan canggih milik G.I. Joe. Seperti baju tempur keren layaknya Iron Man dan senapan yang mampu menembakkan 50 butir peluru dalam 1 detik. Tapi tanpa mereka ketahui, di luar fasilitas itu, diam-diam musuh bergerak mendekat dan langsung menerobos masuk dengan pesawat pengebor. Sedangkan saat itu, Jenderal Hawk yang belum tahu ada penyusup langsung terkena serangan mendadak yang dilakukan Storm Shadow. Meskipun begitu, dia masih sempat menekan alarm tanda bahaya. Sontak para G.I. Joe bersiap menghadapi serangan. Tak lupa Scarlet mengambil dan memakai baju kamuflase miliknya. Pada saat itu, Anna dan Storm Shadow yang telah berhasil mengambil koper hulu ledak bersiap segera pergi. Namun Heavy Duty datang dan langsung meledakkan pesawat pengebor mereka. Anna dan Storm Shadow pun balik arah dan akan pergi dengan menggunakan mesin parasut. Tapi Duke muncul dan mencoba menghentikan mereka. Tapi kelihatannya dia nggak sanggup tuh nembak Anna. Mendadak, Rip juga para G.I. Joe berdatangan dan langsung memberondong peluru. Anna bergegas pergi dengan kopernya, sementara Storm Shadow menyerang Rip yang langsung ditolong oleh Snake Eyes. Tapi Anna juga ternyata dihadang oleh Scarlet yang menggunakan baju kamuflasenya. Singkat cerita, Storm Shadow dan Anna berhasil lolos dari tempat itu dengan menggunakan mesin parasut. Setelahnya, Duke dan Jenderal Hawk yang terluka dirawat intensif. Sementara, Rip berhasil memanfaatkan situasi untuk meraih perhatian Scarlet dengan memberikan perhatian dan semangat. Bisa aja ya si Rip ini. Cerita lalu flashback sedikit ke masa kecil Snake Eyes, di mana dia yang yatim piatu mencoba mencuri makanan di sebuah biara. Tapi, usahanya ketahuan oleh Storm Shadow yang langsung mencoba menghajarnya. Snake Eyes yang hidup di jalanan juga ternyata bisa membela dirinya, sehingga membuat biksu ketua yang melihat itu menjadikannya murid bersama dengan Storm Shadow. Cerita maju kembali ke McCullen yang menyuruh Anna membawa 1 hulu ledak ke Perancis karena dia akan mengujinya. Kenapa McCullen pilih Perancis? Teman tante ingat kan pria di awal cerita yang dipasangin topeng panas sama pemerintah Perancis? Iya betul, itu kakek buyutnya McCullen. Sementara itu, Duke dan Rip menduga McCullen lah dalang di balik Anna. Jadi, ini lebih kayak dugaan ya. Si Rip curiga jangan-jangan waktu McCullen ngasih password buat buka koper waktu itu,
malah ngaktifin GPS di koper, yang sebenarnya kan ya emang begitu. Tak selang lama, mereka juga berhasil menemukan identitas Anna yang terbaru, di mana saat ini dia telah menikah dengan ilmuwan Perancis ahli akselerator partikel bernama Daniel de Corbray. Tim Alpha G.I. Joe pun segera berangkat ke Perancis. Pada saat itu, di lab milik Daniel, Anna dan Storm Shadow menerobos masuk. Lalu, memaksa Daniel memasangkan akselerator partikel di hulu ledak yang mereka bawa, dengan kata lain mengaktifkan hulu ledaknya. Daniel tentu saja kaget melihat Anna istrinya melakukan itu, tapi karena diancam, akhirnya dia pun bersedia. Sedangkan tim Alpha yang sudah tiba di Perancis langsung menuju lab milik Daniel. Dan melihat Anna juga Storm Shadow yang membawa koper hulu ledak. Snake Eyes, Duke, dan Rip langsung keluar mengejar mobil Anna dengan baju Iron Man-nya. Scarlet dengan motor yang entah didapat dari mana, sementara Breaker dan Heavy Duty mengikuti dengan mobilnya. Aksi kejar-kejaran di jalanan kota Paris pun berlangsung. Breaker yang menganalisa akhirnya tahu tujuan Anna, yaitu Eiffel Tower, ikon kota Paris, dan segera memberitahu yang lainnya. Saat itu, Snake Eyes yang bergelantungan di kap mobil Anna sedikit kewalahan dan akhirnya ditolong oleh Scarlet. Tapi, Anna langsung menembakkan senapan lasernya yang membuat Scarlet terpental. Untung saja, Rip sigap menangkap Scarlet. Uhuy. Tapi, jangan senang dulu. Anna kembali menembakkan rudal ke arah mereka hingga membuat semua kocar-kacir. Singkat cerita, Anna dan Storm Shadow berhasil sampai ke Eiffel Tower, disusul oleh Duke dan Rip. Rip langsung mengejar Storm Shadow yang membawa hulu ledak, sedangkan Duke mengejar Anna yang membawa pemicu ledaknya. Tapi terlambat sudah, Storm Shadow berhasil menembakkan hulu ledaknya. Dalam sekejap, hulu ledak berisi nanomites itu pun mulai menghancurkan Eiffel Tower dan semua di sekelilingnya. Duke mencoba untuk mematikan pemicu ledakan yang dibawa Anna, namun untung saja Duke selamat. Dia segera melompat ke helikopter Anna dan berhasil mematikan pemicu ledaknya. Penghancuran pun berhenti, namun kerusakan yang ditinggalkan terlihat cukup parah. Kembali ke Duke yang dipukul sampai pingsan oleh Storm Shadow dan dibawa bersama mereka. Duke menggunakan momen itu untuk meminta maaf pada Anna soal Rex dan bilang bahwa pada saat itu dia menjauh karena rasa bersalah, membuatnya tak sanggup menghadapi Anna. Cerita lalu flashback lagi, di mana Snake Eyes semakin hari semakin terlihat mengungguli Storm Shadow. Dan biksu kepala akhirnya menobatkan Snake Eyes sebagai murid terbaiknya. Hal itu membuat Storm Shadow dendam, sehingga suatu hari dia membunuh biksu kepala dan kabur dari tempat itu. Beralih ke Breaker yang berhasil menganalisa dari hasil pindaian otak salah satu mayat pasukan Anna kalau markas besar mereka ada di Kutub Utara. Tanpa buang waktu, mereka pun segera berangkat, meskipun belum tahu lokasi persisnya. Secara Kutub Utara kan luas banget ya. Sementara itu, Duke mencoba merampas koper hulu ledak, namun berhasil digagalkan oleh Storm Shadow. Padahal yang sebenarnya adalah Duke sengaja melakukan itu untuk mengaktifkan GPS yang ada di koper. Dan otomatis tim Alpha kita langsung mendapatkan lokasinya, yang ternyata berada di kedalaman Laut Utara. Jenderal Hawk yang berada di markas G.I. Joe pun tak ketinggalan segera mengerahkan pasukan G.I. Joe yang ada untuk membantu tim Alpha. Kembali ke Duke yang dibawa menemui The Doctor untuk diberikan suntikan Neo Viper agar menuruti perintah. Dan ternyata The Doctor adalah Rex yang selama ini masih hidup.
Rex yang waktu itu akan mengambil sampel bertemu dengan pria bernama Mindbender yang menunjukkan rekaman video tentang penyuntikan Neoviper. Hal itu tentu saja menarik minat Rex yang seorang ilmuwan, sehingga setelah selamat dari ledakan, dia diam-diam bekerja sama dengan organisasi itu. Meskipun begitu, selama ini Anna tidak tahu kalau dia masih hidup. Tak berselang lama, McCullen meluncurkan rudal berisi hulu ledaknya yang tersisa ke beberapa kota besar di dunia. Melihat itu, Snake Eyes segera menabrakkan pot terbangnya ke salah satu rudal hingga meledak. Tapi tenang aja teman tante, dia keluar dari potnya dengan parasut tepat sesaat sebelum meledak. Rip langsung menyusul dua rudal yang tersisa dengan pesawatnya, sementara Scarlet, Snake Eyes, dan Breaker masuk ke markas McCullen. Pada saat bersamaan, terjadi hal aneh pada Anna. Mendadak, ingatan-ingatan saat bersama Duke dulu muncul kembali. Dan dia segera menolong Duke yang hampir disuntik Neoviper. Rupanya, Anna selama ini diatur oleh Rex dan McCullen karena telah disuntikan Neoviper. Dan mungkin karena rasa cintanya yang dalam pada Duke membantu menyadarkannya. Sementara itu, General Hawk yang sudah sampai segera mengirim pasukan bawah lautnya untuk menyerang markas musuh. Sedangkan tim Alpha mencoba memasuki ruang kontrol untuk membantu Rip. Breaker bilang kalau dua rudal itu mengarah ke arah berlawanan, satu ke Moskow dan satunya ke Washington, Amerika. Rip menuju ke rudal Moskow dulu karena posisinya lebih dekat dan berhasil menghancurkannya. Beralih ke Snake Eyes yang berhasil merebut ruang kontrol meriam untuk menghentikan serangan ke kapal para G.I. Joe di lautan. Tapi tiba-tiba Storm Shadow muncul dan langsung menyerangnya. Sementara saat itu, Rex bersama McCullen dan juga Duke yang membopong Anna sama-sama berusaha keluar dari tempat itu yang kelihatannya akan segera hancur. Singkat cerita, Snake Eyes akhirnya berhasil mengalahkan Storm Shadow sekaligus membalaskan dendam biksu kepala. Rip juga berhasil menembak rudal terakhir tepat sebelum meledakkan gedung putihnya Amerika. Tapi, pesawatnya terkena cipratan partikel nanomites sehingga Rip membawa kembali pesawatnya naik agar nanomitesnya tidak jatuh ke bawah. Dan berhasil keluar dari pesawat itu tepat pada waktunya. Tak lama kemudian, Rex memerintahkan untuk menghancurkan tudung lapisan es yang akan membuat semua di bawahnya terkubur. Scarlet, Breaker, dan Snake Eyes segera bergegas keluar dari tempat itu. Sementara Rex menyuntikkan Neoviper ke McCullen yang wajahnya rusak terbakar saat berusaha menyelamatkan diri. Lalu memberi McCullen yang telah berwajah besi nama baru, yaitu Destro. Kemudian, Rex memasang helm besi ke wajahnya sendiri dan berkata kalau Komandan Cobra telah lahir. Tak berselang lama, kapal Duke dan para G.I. Joe lainnya muncul mengepung Rex. Sehingga Rex dan McCullen tak ada pilihan lain selain menyerah dan ditangkap. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Anna yang sedang diterapi agar nanomites di tubuhnya bisa dikeluarkan. Juga Duke dan Rip yang telah resmi menjadi anggota G.I. Joe. Demikianlah akhir film G.I. Joe The Rise of Cobra ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Film ini masih ada kelanjutannya loh, ditunggu ya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih.